Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya sebelumnya kepada Ibu Riri, teman-teman sekalian juga, dan juga pastinya teman-teman kelompok. Permintaan maaf dari saya juga karena saya ada kendala untuk bisa hadir secara langsung, dan mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih untuk pengertiannya juga, karena dengan kondisi saya saat ini gitu. Dan di sini saya ingin izin untuk meminta kesempatan gitu, karena pada dasarnya memang ada tanggung jawab saya pastinya di salah satu sesi dipresentasikan, yaitu bagian materi yang sudah seharusnya itu ditanggungjawabkannya sama saya. Jadi mungkin langsung saja saya izin untuk meminta kesempatan ingin menjelaskannya, supaya saya ingin merasa lebih lega aja gitu karena melakukan tugasnya gitu. Oke, baik, langsung aja izin semuanya. Jadi di sini saya itu akan menjelaskan tentang bagian yang kedua ya, reflection of content, atau dikenal lagi dengan paraphrasing. Paraphrasing atau bisa disebut juga dengan memparafrasekan gitu. Jadi ini tuh paraphrasing ini tuh merupakan salah satu aspek gitu, keterampilan atau kriteria dasar gitu, keterampilan dasar yang memang sudah seharusnya kalau konselor itu bisa menguasai keterampilan ini, seperti itu. Sebelumnya mungkin saya ingin bilang gini gitu, saat sama dosen-dosen saya ngerasa dosen-dosen itu benar-benar bisa gitu bagaimana memparafrasekan ketika ada fenomena-fenomena kita di kelas bertanya terus diparafrasekan gitu. Bahkan bukan cuma dosen, beberapa mahasiswa yang memang jam terbang atau mungkin cara mereka memahami dengan baik itu mereka bisa memparafrasekan dengan lebih baik lagi gitu kan, bagaimana penyampaian dengan tepat kalimat yang bisa dipilih gitu untuk menegaskan kembali, untuk menekankan kembali apa yang sebenarnya ingin disampaikan, seperti itu. Kayak kita ingin bertanya sama dosen lalu diparafrasekan sama dosen, dan ketika kita realize, oh iya ya sebenarnya iya ternyata ada kata ini yang bisa mewakili gitu apa yang ingin kita sampaikan. Terus juga ketika kita ingin menanggapi walaupun kita takut-takut gitu kan, tapi kita itu ada yang ingin disampaikan lalu dibantu. Dan kita bisa melihat juga mungkin untuk merasa keterampilan ini tuh perjalanannya itu memerlukan jam terbang juga kan. Jadi memang ya kita harus mengetahui dulu ini tuh apa, lalu kita bisa berjalannya kita bisa menguasainya gitu. Jadi seperti yang aku jelaskan awal tadi, ini tuh adalah keterampilan dasar yang pastinya konselor itu bisa kan menguasainya, dimana ini tuh sangat aktif dan efektif gitu loh, untuk bisa membuat klien itu tuh paham, merasa konselor itu paham dengan apa yang mereka rasakan, merasa didengar gitu saat kita mengimplementasikan paraphrasing ini gitu. Dan sebagai contohnya mungkin seperti yang ada di bukan contoh, yang seperti yang dicantumin di PowerPoint, menyampaikan kembali intisari pembicaraan klien dengan kata sendiri. Terus juga fokus pada makna, bukan mengulang semua yang apa klien sampaikan. Maksudnya itu adalah mungkin yang bisa kita tekankan kepada diri kita itu adalah kita itu harus bisa menemukan makna apa yang klien itu sampaikan gitu. Makna-makna apa yang bisa kita buat klien itu tuh mengerti apa yang ingin mereka sampaikan. Terus juga pengulangan kata itu biasanya bisa membuat fenomena mistrust terjadi, bisa membuat mereka kurang percaya kalau mereka itu didengar atau enggak gitu kan. Kalau misalkan pengulangan kata doang gitu, nanti tuh ada istilah
parroting atau membeo kan. Sebenarnya nanti aku kasih maaf. Lalu juga seperti yang dijelaskan tentang paraphrasing ini sebagai ilustrasinya ya, untuk ngasih contohnya seperti yang aku jelaskan. Sebenarnya mungkin yang mau aku maksud itu supaya nggak bingung, paraphrasing, reflection of content atau paraphrasing itu adalah bagaimana kita bisa membuat klien itu tuh didengar sehingga mereka itu bisa paham gitu. Dan ini tuh memang terikat sama keterampilan micro skill lainnya pastinya teman-teman. Jadi ketika kita bisa memparafrasekan dengan baik gitu kan, lalu juga tidak menggunakan kata-kata yang itu aja untuk dijelaskan lagi kepada klien apa yang klien sampaikan. Pokoknya kita harus bisa menjelaskan maknanya gitu. Lalu ada yang namanya parroting atau membeo. Di makalah udah dicantumin juga kalau parroting itu tuh adalah pengulangan kata doang gitu loh. Jadi tidak efektif dibandingkan dengan paraphrasing gitu, karena mungkin istilah ini tuh sebuah keterbalikan dari si paraphrase, sehingga dijelaskan bahwa parroting itu berbeda dengan paraphrase gitu. Sehingga tidak efektif kalau melakukan metode parroting dalam sesi konseling gitu. Jadi mungkin ini tuh ingin menegaskan atau menekankan yang namanya micro skill paraphrase yang benar itu seperti apa, sehingga mencantumkan istilah parroting ini kalau jangan melakukan metode parroting atau membeo gitu kan. Ada gambar burung gitu kan, kayak burung beo yang cuman mengulang hello gitu, yang mana mereka cuman mengulangin kata apa yang lawan bicaranya, apa yang orang yang berinteraksi sama mereka doang gitu berbicara gitu. Jadi selain semua banyak indera yang kita gunakan untuk mengaplikasikan, untuk menerapkan micro skill kita yang dijelaskan sama teman-teman juga. Jadi mungkin listening di yang materi yang bagian yang aku jelaskan itu sangat digunakan banget, yaitu reflection of content, bagaimana kita merefleksikan sebuah isi, kita mencari intisarinya, dan kita membuat klien itu paham apa yang ingin mereka sampaikan sebenarnya gitu. Lalu kita lanjutlah kepada micro skill yang lain, bagaimana mungkin apalagi yang harus dikondisikan untuk klien, apalagi yang harus klien itu temukan gitu kan. Dengan micro skill yang lain akan dijelaskan sama teman-teman yang lainnya gitu. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan memparafrasekan ini. Dan semoga teman-teman juga bisa menegaskan juga kepada diri sendiri juga, kita semua maksudnya, bahwasannya ada istilah atau metode parroting yang sebenarnya harus kita hindari. Mungkin di dalam yang namanya sisi konseling, kita harus fokus dengan bagaimana kita bisa membuat klien itu tahu sebuah makna apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi, sampai jumpa kembali ya. Kepada Ibu Riri juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.